dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dembu, Sumatera Selatan. Inilah berita Pagaralam Pos Channel. Adi sana kundang kancu kulu kawan meraja anak belai bertemu lagi dengan Mamang Ceripe di Pagaralam Pos Channel. Inilah berita-berita yang ada di Pagaralam Pos Channel. Kota Pagaralam salah satu mengalami peningkatan zona risiko rendah ke zona risiko sedang dalam penyebaran virus corona. Begini ceritanya. Kota Pagaralam masuk dalam salah satu dari 47 kabupaten kota di Indonesia yang mengalami peningkatan zona risiko rendah ke zona risiko sedang, kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Pagaralam sekaligus Wali Kota Pagaralam, Alpian Maskoni SH. Disebutkan Kak Pian, di Provinsi Sumsel ada 3 daerah yang mengalami peningkatan zona risiko rendah menjadi risiko sedang penyebaran virus corona, yakni Kabupaten Empat Lawang, Musirawas, dan Kota Pagaralam. Data peningkatan zona ini dikeluarkan Satuan Tugas Nasional sejak Selasa 21 September 2020. Jelasnya, sambungnya, dengan peningkatan zona risiko rendah menjadi risiko sedang, diharapkan masyarakat tetap mematuhi disiplin protokol kesehatan COVID-19. Wajib pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan rajin cuci tangan. Marancoga, Pagaralam Pos Channel. Ini berita kedua, upaya banding ia dilakukan TKCS dalam kasus pembunuhan berencana ditolak Mahkamah Agung. Begini ceritanya. Lama tak terdengar perkembangan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan TKCS yang menewaskan pegawai toko dan anaknya. Setelah penelusuran yang dilakukan Pagaralam Pos, ternyata upaya banding pada Oktober 2019 ditolak. Sementara kasusnya di tingkat Mahkamah Agung pun berujung sama. Upaya hukum terakhir tentukan nasib terdakwa Tika dan rekannya Riko untuk mencari keadilan atas tindakan kejahatan sadis yang dilakukan mereka adalah gerasi. Upaya kasasi terkait kasus pidana pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa Tika dan rekannya Riko sudah keluar. Hasilnya menguatkan keputusan PN Kota Pagaralam yang menjatuhi hukuman mati kepada terdakwa, ujar Kajari Pagaralam Muhammad Zuri SHMM melalui kasih intel Lutfi Presley SH. Pihak kejaksaan, dalam hal ini jaksa penuntut umum, lanjut Lutfi, tinggal menunggu kapan untuk dilakukan eksekusi. Di sisi lain, untuk eksekusinya sendiri, apakah yang bersangkutan mengajukan gerasi? Dalam hal ini upaya terakhir meminta pengampunan dari pemerintah. Sementara Haidir Murni SH selaku pengacara hukumnya membenarkan upaya hukum yang dilakukan kliennya ditolak. Sama halnya dengan di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Palembang beberapa waktu lalu. Banding ditolak dan kita ajukan upaya kasasi umum, hasilnya sama, katanya. Marancoga, Pagaralam Pos Channel. Di berita selanjutnya, Wali Kota Pagaralam Kak Pian mengikuti acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan tahun 2020. Ini ceritanya. Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni SH mengikuti acara Rapat Kerja Nasional Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2020. Dibuka langsung Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati secara virtual dengan tema Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, bertempat di ruang rapat bersama 1 Sedakot Pagaralam. Rapat diikuti Sekda Samsul Bahri, Asisten Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Pagaralam. Kak Pian melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Iwan Mike Wijaya didampingi Sekretaris Ade Kurniawan mengatakan Menteri Keuangan dalam Rakernas ini menyampaikan arahan terkait pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi, sekaligus meminta daerah untuk bisa menangani penyelenggaraan COVID-19 dalam situasi dan kondisi pandemi, sehingga penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Marancoga, Pagaralam Pos Channel. Di berita terakhir, KPU Kota Pagaralam audiensi dengan Wali Kota Pagaralam. Kak Fian menyampaikan tentang informasi pilkada dan pemilu. Ini ceritanya. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pagaralam audiensi dengan Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni SH. Dalam kesempatan ini, jajaran KPU menyampaikan tentang berbagai informasi seputar pilkada dan pemilu. Nampak hadir Ketua KPU Kota Pagaralam Rahmat Kori Setiawan AMD didampingi anggota Hendri SE, Christian Hadinata, dan Kasubag serta staf. Kedatangan jajaran KPU ini disambut Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni SH.
didampingi Sekda Dr. Andes Samsul Bahri Burlian dan Asisten 2. Ketua KPU Kota Pagar Alam, Rahmat Kori Setiawan AMD menyampaikan, audiensi ini bertujuan untuk bersilaturahim. Kita ingin menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan pemilu dan pilkada, ujarnya. Meskipun masih jauh, bagi Kori, hal-hal tersebut perlu dikomunikasikan lebih lanjut. Sementara itu, Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni SH menyambut baik jajaran kedatangan KPU tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada KPU yang mau bersilaturahim sekaligus untuk berbagi informasi terbaru seputar pilkada dan pemilu. Maran Coga, Pagar Alam Post Channel. Terima kasih nih adik sana kundang kancu kulu kawan telah nyaksikan Pagar Alam Post Channel. Ini jangan lupa like, komen, dan subscribe Pagar Alam Post Channel.